Ya, terima kasih kepada Mbak Okta, terima kasih kepada Ibu Direktur Kesga yang telah membuka pertemuan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dari 14 kabupaten kota yang tadi sudah disebutkan Ibu Direktur, yang terdiri dari Kabid atau Kasih yang membidangi KIA, kemudian pengelola data, dan juga dari organisasi profesi di wilayah 14 kabupaten kota. Perkenalkan, saya Madedia dari Subdit Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah dari Direktorat Kesga yang ditugaskan untuk mengampu terkait uji coba ekohort KIA ini. Direktorat Kesga didampingi oleh Pak Bambang dan kawan-kawan dari USAID Jalin yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam kegiatan rangkaian uji coba aplikasi ekohort KIA ini. Ya, kami izin share screen. Ya, jadi Bapak Ibu, kami sampaikan, ini harus disampaikan berulang-ulang. Jadi kemarin kepada sejawat dari Dinas Kesehatan Provinsi, juga kepada organisasi profesi cabang provinsi, kami sampaikan hal yang sama, bahwa memang kesehatan ibu dan anak untuk menyasar sasaran pembangunan yang sama, yaitu penurunan angka kematian ibu untuk bisa menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian penurunan kematian neonatal menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup, penurunan kematian bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi stunting menjadi 14%. Ini hal-hal terkait KIA untuk bisa dicapai selama periode rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020 sampai 2024 nanti. Dan Bapak Ibu, terkait dengan angka kematian ibu tadi, jika dari data survei yang memang dilaporkan kepada global, ini memang 305 per 100.000 kelahiran hidup. Dan kalau angka ini diperkirakan ke dalam populasi di Indonesia, ini diasumsikan ada 14.640 kematian ibu. Nah, sementara dari data rutin yang masuk ke kesehatan keluarga yang secara berjenjang melalui puskesmas, dinas kesehatan, hingga Kementerian Kesehatan, ini hanya 4.900. Artinya ada 9.600 yang tidak dilaporkan. Inilah Bapak Ibu yang kita akan perbaiki dalam ekohort KIA. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mohon izin Bapak Ibu, kemudian ya, dan Bapak Ibu, kematian ibu ini kalau dikonversikan ke dalam puskesmas itu akan kurang terasa begitu Bapak Ibu, karena 14.000 kematian dikonversikan ke 9.800 puskesmas, sekarang bahkan 10.000 lebih. Ini artinya dalam 1 tahun cuma ada satu, bukan cuma ada sih, maksudnya
estimasinya ada satu atau bahkan jadi tidak ada gitu, sehingga sepertinya di tingkat kecamatan bahkan sampai ke desa sepertinya bukan masalah kesehatan. Padahal kalau diangkat ke dalam angka nasional ini akan menjadi masalah kesehatan. Karena dibandingkan data global, angka kita di 305 ini masih sangat tinggi. Ya, demikian juga dengan angka kematian neonatal. Angka kematian neonatal demikian Bapak Ibu, yang estimasi berdasarkan data BPS 15/1000 ini seharusnya adalah, halo Bu, ya nanti saya masuk Bu sebentar. Ya. Halo ya. Ya, dan demikian pula dengan kematian neonatus, di mana angkanya adalah 15/1000 kelahiran hidup, sehingga jika diestimasikan berdasarkan populasi dari bayi baru lahir yang kurang lebih ada 4.800.000 dalam setahun, itu harusnya ada 72.000. Namun yang masuk ke laporan kita pada tahun yang sama ini 17.400. Sehingga ada 54.000 kematian yang tidak ada dalam laporan rutin. Inilah hal-hal yang kenapa kita memerlukan register kohort ibu dan bayi ini untuk diperkuat. Karena register kohort bukan hanya catatan saja, tetapi dapat membantu kita di sektor kesehatan untuk memantau wilayah kerja kita. Dan kematian ibu maupun kematian bayi terjadi di rumah sakit, masih ada yang terjadi di rumah, di vaskes lainnya, atau dalam perjalanan. Sehingga kenapa penguatan kohort ibu dan bayi ini, kita mengundang organisasi profesi supaya anggota yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan ibu anak ini di tempat tugasnya, di tempat praktiknya bisa turut menggunakan e-kohort ini supaya pemantauan wilayah setempat menjadi lebih lengkap. Ya, dan Bapak Ibu, penyebab kematian dari ibu maupun penyebab kematian neonatus ini juga kita masih mengandalkan data survei, data Litbang. Jadi kalau dulu survei, kemudian dilanjutkan dengan sampel registration system. Nah, ini juga seharusnya menjadi kebutuhan kita dalam data rutin tersebut, di mana penyebab kematian ini akan menuntun kita, membantu kita untuk memperbaiki tata laksana dari penyebab kematian itu sendiri. Ya, ini tempat kematian ibu dan neonatus tadi sudah kami jelaskan, dan terkait dengan penurunan kematian ibu dan bayi, upaya terobosan yang kita berusaha untuk melaksanakan ada peningkatan akses dan kualitas layanan, di mana kita meningkatkan kapasitas dari SDM, baik dokter, ini sekarang pelatihan dokter, dan ada juga pelatihan bagi bidan, bagi perawat terkait dengan ANC, PNC, kemudian tata laksana penyebab kematian bayi, dan sarana prasarana ini kita upayakan baik melalui DAK yang bisa melalui Dinas Kesehatan maupun juga oleh rumah sakit. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, kesehatan ibu dan anak mengandalkan buku KIA untuk bisa ditingkatkan penggunaannya, dan tahun 2020 ini sudah
terbit buku KIA revisi 5 tahunan, dan di situ ada 13 organisasi profesi yang berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan buku KIA. Ada IBI, IDAI, POGI, kemudian PPNI, IBI, Persagi, PDGI bahkan sekarang sudah masuk, kemudian organisasi yang membawahi fasilitas kesehatan, ada asosiasi klinik, ada persatuan rumah sakit, ada asosiasi rumah sakit daerah, kemudian ya asosiasi rumah sakit daerah, Persi, asosiasi fasilitas kesehatan, itu semua mendukung buku KIA. Jadi buku KIA ini akan menjadi sumber data dari kohort itu sendiri, di mana ibu yang membawa ibu ke fasilitas kesehatan manapun, catatannya ada di dalam buku KIA, sehingga bisa menjembatani penanggung jawab wilayah untuk dapat melengkapi kohort dalam artian pemantauan wilayah setempat. Dan dari penguatan tata kelola inilah penguatan kohort ini dilaksanakan. Jadi dengan kohort ini kita harap pencatatan dan pelaporan lebih komprehensif, kemudian analisa dari data-data yang masuk ini yang akan kita tingkatkan sehingga akan membantu sektor kesehatan, baik puskesmas, dinas kesehatan maupun Kementerian Kesehatan untuk memberikan pemantauan, memberikan feedback dalam peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi. Ya, dan Bapak Ibu, pemantauan wilayah setempat itu melalui kohort ibu dan bayi akan mengacu selain tadi kematian ibu dan bayi serta penyebabnya, ini juga akan memantau layanan yang diberikan kepada ibu dan anak. Layanan tersebut adalah layanan yang diwajibkan dalam standar pelayanan minimal kabupaten kota, di mana intervensi-intervensi penurunan kematian ibu dan bayi memang terrangkum di dalam standar pelayanan minimal tersebut. Jadi mulai ibu hamil ini harus mendapat layanan sedikitnya 4 kali. Mulai 2020 sekarang bahkan ditingkatkan menjadi 6 kali. Dan setiap layanan itu untuk layanan selama kehamilan tersebut untuk dapat memberikan kualitas dengan melakukan standar sedikitnya memantau status gizi ibu dengan berat badan, kemudian lingkar lengan atas, kemudian mengukur tekanan darah, tinggi rahim, kemudian denyut jantung janin, status imunisasi ibu, tablet tambah darah, laboratorium, penanganan kasus, dan konseling. Kemudian ibu bersalin ini untuk didorong ke fasilitas kesehatan. Ini nanti juga termonitor dalam kohort KIA. Kemudian layanan kesehatan bayi baru lahir ini dalam masa nifas. Jadi dalam masa nifas itu bayi baru lahirnya untuk mendapatkan kontak sedikitnya 3 kali, kemudian nifas ibunya, ibu nifasnya untuk mendapatkan kontak sebanyak 4 kali. Jadi setelah 28 hari masih ada periode 28 sampai 42 hari. Ini semua dipantau melalui kohort ibu, kohort bayi, berikut kontaknya, kemudian berikut kualitas layanannya. Jadi kalau bayi baru lahir, untuk dipantau apakah intervensi tali pusat memang sudah diberikan, intervensi IMD, vitamin K1, tetes mata antibiotika, imunisasi hepatitis B0 sebelum 6 jam, begitu, itu apakah sudah diberikan sesuai dengan standar. Itu yang akan nanti di dalam e-kohort itu akan dipermudah dengan query-query notifikasi. Jadi Bapak Ibu akan diberikan satu peringatan bahwa
bayi di wilayah kerja Bapak Ibu belum mendapatkan A, B, dan seterusnya. Kemudian demikian dengan bayi, jadi melalui SPM pelayanan kesehatan balita ini bayi usia 0 sampai 11 bulan, 12 sampai 23 bulan, 24 sampai 59 bulan untuk mendapatkan pelayanan sedikitnya pemantauan pertumbuhan dengan timbang, dengan pengukuran panjang badan, pemantauan perkembangan, kemudian kapsul vitamin A dan juga imunisasi. Inilah nanti yang akan ada di dalam pantauan e-cohort KIA. Jadi sebenarnya telah ada dalam cohort manual, dalam buku cohort yang ada di puskesmas dan juga ada di desa atau di pustu, inilah yang akan dituangkan ke dalam aplikasi. Jadi nanti terkait dengan e-cohort tersebut, selain tadi kita harapkan kita memonitor adanya kelahiran, kemudian kematian ibu dan bayi, juga pelayanan-pelayanan intervensi yang seharusnya diterima ibu dan bayi untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Dan dengan harapan ketika semua fasilitas sudah memasukkan data tersebut, sudah lengkap, kita akan tindak lanjuti misalnya data kematian dengan melakukan audit kematian sehingga kita tahu apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi kematian tersebut, apa yang perlu diperbaiki. Ya, dan ini yang sudah ada di wilayah kerja Bapak Ibu, baik register kohort ibu maupun register kohort bayi, yang isinya adalah intervensi-intervensi yang terdapat dalam standar pelayanan minimal tadi. Kemudian pencatatan kelahiran sampai pencatatan kematian. Ya, udah nggak sih? Inilah nanti yang akan dituangkan dalam elektronik KIA. Ini yang akan diorientasikan oleh tim dari Pak Bambang kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengetahui seperti apa aplikasi kohort tersebut. Dan dasar hukum yang memayungi sudah sangat memadai Bapak Ibu, jadi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah ini memang kesehatan adalah urusan kita bersama. Jadi pusat menyusunkan NSPK dan daerah mengimplementasikan NSPK tersebut. Dalam hal ini kita mendukung pemantauan dari pelaksanaan NSPK tersebut di wilayah kerja Bapak Ibu. Kemudian peraturan pemerintah tentang sistem informasi kesehatan, kemudian peraturan presiden tentang Satu Data Indonesia, peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis, ini adalah hal-hal yang terkait dengan data pelayanan, dengan data individu. Dan ini kenapa e-cohort KIA servernya akan berada di Kementerian Kesehatan, akan berada di Pusat Data Informasi Kementerian Kesehatan, karena untuk mematuhi rambu-rambu yang ada di dalam peraturan-peraturan ini. Ya, lainnya Bapak Ibu adalah peraturan Menteri Kesehatan yang menaungi kita semua untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu sejak masa kehamilan, persalinan, nifas, hingga bayi baru lahir, bayi dan balita. Itu semua ada di dalam Permenkes ini. Jadi jika tenaga kesehatan mematuhi poin-poin dalam Permenkes tersebut, maka dia legally binding, jadi terlindungi berdasarkan Permenkes tersebut. Nah, ini kita dukung nanti dengan e-cohort KIA ini, mendukung kepatuhan dari pemberian layanan tersebut. Ya, ini adalah antara lain edaran dari Bapak Menteri Kesehatan terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan COVID-19, di mana diantaranya terkait telemedicine, karena memang kita pencegahan COVID ini adalah pembatasan sosial skala besar, sehingga
telemedicine ini menjadi alternatif masyarakat bertemu dengan tenaga kesehatan. Namun terkait hal itu ada rekam medis di dalam pelayanan tersebut yang harus kita ikuti peraturan yang berlaku tadi. Jadi yang diperjelas dengan Permenkes 269/2008 tentang rekam medis, ini rekam medis adalah milik sarana kesehatan, milik fasilitas kesehatan, isinya milik pasien. Jadi ini kenapa nanti data itu akan masuk ke server Pusdatin Kemenkes. Ya, dan Bapak Ibu, data ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memungkinkan untuk transisi alih teknologi ya Bapak Ibu ya, dari pencatatan manual ke digital. Jadi di sini ada riset bahwa 64% Indonesia penduduk sudah memakai internet. Namun sebenarnya yang memakai gadget pasti lebih banyak lagi, mungkin hampir semua. Jadi e-cohort ini nanti bisa di entry melalui offline sehingga tidak harus live dalam jaringan begitu, sehingga mampu laksananya akan menjadi lebih besar. Ya. Dan ini Bapak Ibu e-cohort KIA yang akan diorientasikan, yang akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu hari ini. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya memang kami memperkenalkan. Kemarin sudah diperkenalkan ke provinsi, sekarang ke kabupaten kota. Ini adalah tampilan dari e-cohort KIA yang nanti bisa dicobakan Bapak Ibu langsung melalui perangkatnya masing-masing. Ya, tadi sudah kami sampaikan untuk meningkatkan cakupan dan mutu layanan KIA. Ya, dan mekanisme pelaporannya sebenarnya terintegrasi dengan mekanisme pelaporan yang sudah berlaku. Jadi tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan yang memberi layanan ibu dan anak akan menginput begitu data secara offline, kemudian nanti sekitar tanggal 25 sampai 31 setiap bulan ini Puskesmas akan sudah bisa mengecek dan memverifikasi data-data yang berasal dari fasilitas kesehatan. Kemudian nanti tanggal 1 sampai 5 bulan berikutnya ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang memverifikasi, kemudian selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes bisa mengakses data tersebut setelah tanggal 5 tersebut. Jadi tanggal 5 kita harapkan sudah lengkap begitu setiap bulannya, sehingga seharusnya nanti Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi sudah bisa memberikan feedback-nya, kemudian ditindaklanjuti dengan kabupaten kota, puskesmas, dan seterusnya. Ya, dengan e-cohort ini kita harapkan pemantauan bertingkat tadi bisa berjalan lebih mudah karena jarak jauh, sehingga dan jarak jauh ini juga lebih efisien dari terhadap pekerjaan kita begitu. Jadi kita bisa banyak pekerjaan kita yang masih bisa kita lakukan, tetapi pemantauan pun kita bisa lakukan dengan baik. Jadi kalau biasanya pemantauan misalnya ke puskesmas saja, satu puskesmas memerlukan 2-3 hari, begitu sekarang kita bisa satu wilayah kerja, kita bisa monitoring dengan desk saja. Dan dengan e-cohort KIA, data akan diolah secara otomatis sehingga juga bisa membandingkan tren dari antar wilayah, tren antar waktu, kemudian antar indikator satu dengan indikator terkait lainnya. Ya, kurang lebih begini Bapak Ibu nanti yang akan diorientasikan, yang akan diperkenalkan kepada Bapak Ibu di sini, bagaimana nanti tenaga kesehatan di puskesmas, di desa yang memang
membidangi, maksudnya bertugas untuk memantau wilayah setempat dengan kohort, inilah yang akan di-entry-kan di dalam aplikasi e-kohort KIA. Jadi persis sama yang ada di kohort manual, ada data pelayanan mulai dari ibu hamil, bersalin, nifas, bayi balita, ini nanti entry berdasarkan pelayanan dan akan terekam seperti ini, dan ini akan memberikan notifikasi-notifikasi kepada petugas puskesmas untuk di waktu itu menurut kehamilan HPHT tanggal sekian gitu, atau di waktu itu bayi lahir tanggal sekian, itu seharusnya sudah mendapatkan A, B, C, ini akan ada di dalam notifikasi e-kohort ini, sehingga akan berbunyi kohortnya begitu. Maksudnya kalau kohort buku kan hanya tinta saja begitu kan, tetapi kalau ini nanti akan lebih berbicara kepada Bapak Ibu yang menggunakan kohort KIA ini. Ya, dan ini neonatus bayi balita akan ada notifikasi warning bahwa tanggal sekian bayi yang lahir di bulan X gitu harusnya sudah dapat pemeriksaan neonatus. Harusnya sudah ke pemeriksaan bayi. Nah, inilah yang akan membantu tenaga kesehatan melengkapi layanan-layanan tadi. Ya, dan Bapak Ibu terkait dengan uji coba ini, kita sekarang berada dalam tahapan pembekalan tim kabupaten kota. Ada 14, sebenarnya 15, tetapi Depok sudah terlebih dahulu, sehingga pada hari ini hanya 14. Jadi kemarin kita sudah membekali tim provinsi, hari ini kabupaten kota. Tanggal 2 Bapak Ibu kita akan membekali puskesmas, kemudian akan setelah membekali puskesmas, ini akan didampingi juga oleh kami, juga oleh tim dari Pak Bambang, USAID, ini akan mendampingi Bapak Ibu di puskesmas, dan kita akan berikan waktu untuk implementasi di tingkat pemegang dari kohort tersebut. Kemudian setelah kita berikan waktu implementasi, ini mungkin tidak lama Bapak Ibu, karena kita harapkan akhir tahun ini sudah bisa kita evaluasi. Setelah implementasi mungkin sebulan kita evaluasi di tingkat kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini masih bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua untuk diperbaiki jika memang terkait. Dan keluaran yang diharapkan e-kohort ini bisa tersosialisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi bersama Kabupaten Kota mendampingi puskesmas dalam melaksanakan implementasi e-kohort KIA. Jadi mohon dikawal sekali Bapak Ibu, dan mohon dilihat dulu, dikenal dulu, dan dibicarakan, didiskusikan. Jadi seandainya pun nanti di kabupaten kota yang lain begitu sudah memiliki aplikasi elektronik, itu bisa di bridging dengan aplikasi ini. Jadi semua bisa didiskusikan Bapak Ibu. Prinsipnya kita membantu mendorong supaya layanan ini termonitor di seluruh wilayah kerja. Kemudian selain mengawal, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota juga untuk memanfaatkan dashboard tersebut. Jadi kalau nanti di tingkat tenaga kesehatan, di tingkat fasilitas kesehatan sudah di-entry, maka sudah bisa dimonitor dashboardnya dan bisa di-feedback-kan. Sehingga kami berharap pemantauan berjenjang tersebut, feedback atau supervisi itu bisa diberikan melalui media e-kohort KIA ini. Notifikasi dan reminder dalam sistem ini nanti jika Bapak Ibu masih ada masukan dipersilakan, ada pertanyaan dipersilakan. Dan rencana tindak lanjutnya tim kabupaten kota untuk sosialisasi, pengenalan, kemudian kita berharap juga keterlibatan Vaskes, bukan hanya puskesmas saja, tapi Vaskes di wilayah kerja kabupaten kota, terutama yang memberikan layanan
KIA tadi itu bisa kita gandeng supaya kohort ini benar-benar total coverage di kabupaten kota Bapak Ibu. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengenalan register kohort ibu dan bayi ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.